pagi adik-adik, shalom. Adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Oh iya adik-adik, walaupun di situasi pandemi seperti ini, kakak harap kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap semangat ya adik-adik. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Pekat PA. Adik-adik tetap masih bangkit berdiri ya, karena kita masih ingin memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 215 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh berkumpul secara virtual untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak lain yang telah mempersiapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan dapat kami pahami dan diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk mempersiapkan dan membuka Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Adik-adik, nanti kita baca Mazmur Pujiannya secara bersama-sama ya. Adik-adik sudah ketemu belum? Sudah ketemu ya adik-adik?
Mazmur 37 ayat 37 sampai 40. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Demikian Mazmur pujian pada hari ini. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 36 bait yang pertama. Kidung Ceria 36 bait yang pertama. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amatkan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sehingga kami bisa duduk diam, kami bisa mendengarkan, dan Tuhan juga mau mendiamkan suara-suara yang mengganggu kami. Biarlah suara Roh Kudus saja yang boleh kami dengar, dan suara Roh Kudus saja yang boleh menuntun membimbing kami sehingga kami boleh mengerti, memahami berita firman Tuhan hari ini, dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 43, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.' Lalu berkatalah Israel, 'Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?' Jawab mereka, 'Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?' Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian,
perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik. Pasti anak-anak Tuhan, hari ini Kakak Eda yakin kalian sangat-sangat luar biasa. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca ya dari Kejadian 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo duduk yang manis. Kita mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Begini adik-adik, tadi kita sudah membaca perikopnya, yaitu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Adik-adik kenal dengan Bapak Yusuf ini? Pasti sudah pernah dengar ya. Nah, dia mempunyai saudara-saudara. Dia mempunyai 11 saudara lainnya. Jadi kalau sama Yusuf ada 12 ya. Nah, coba dengerin ya adik-adik, siapa aja sih mereka? Yusuf, Benyamin, 12 anak-anak Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali. Yusuf, Benyamin, 12 anak-anak Yakub. Ya adik-adik, itu adalah 12 anak-anak Yakub. Itu adalah saudara-saudaranya Yusuf. Nah, Yakub itu adalah bapaknya Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak yang pernah dengar kan ceritanya? Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Nah, akhirnya sekarang Yusuf berada di tanah Mesir. Adik-adik, di sini kita lihat peran yang ada di sini, tokoh yang ada di sini disebutkan ada Yakub dan Yehuda. Bapak Yakub tadi Kakak Eda sudah bilang adalah bapaknya Yusuf atau bapaknya Yehuda. Ya, nah Bapak Yakub ini disebut juga namanya itu Israel di ayat 6. Adik-adik lihat, lalu berkatalah Israel. Jadi Bapak Yakub itu sebutan nama lainnya adalah Israel. Nah, Bapak Israel ini mempunyai 12 anak termasuk Yusuf ya. Adik-adik, dalam pasal 42, karena di sini pasal 43 itu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, berarti mereka sebelumnya sudah pernah pergi ya. Nah, di pasal 42 itu mereka pergi.
ke tanah Mesir, di mana di situ Yusuf memimpin. Ya, jadi pada saat dia dibuang, nah dia diselamatkan oleh Firaun, kemudian dia dipelihara dan kemudian Yusuf ada di tanah Mesir. Nah, Yusuf ada di tanah Mesir itu semua yang maksud Tuhan. Akhirnya dia bisa menjadi pemimpin di Mesir, dia bisa menjual gandum, dia bisa membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan makanan. Nah, pada saat itu bapaknya, yaitu Bapak Yakub atau Bapak Israel, dan saudara-saudaranya itu kelaparan di tanah mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, karena mereka itu ingin membeli makanan, mereka harus ke tanah Mesir. Di sana mereka bertemu Yusuf. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Nah, Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya itu, di manakah papanya, di manakah adiknya. Yang paling bungsu itu tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka hanya bersepuluh itu mereka pergi ke sana. Nah, karena Yusuf ingin bertemu dengan Benyamin, Yusuf berkata kepada mereka, kepada ke-10 saudara-saudaranya itu, bahwa mereka harus pulang, mereka harus membawa Benyamin kembali kepada dia, kepada Yusuf itu. Nah, adik-adik, Yusuf akhirnya ingin meminta kepada mereka, ya, menjaminnya supaya mereka bisa kembali lagi. Makanya Yusuf menahan salah satu saudaranya, yaitu Simeon. Nah, karena Simeon ditahan, akhirnya mereka pergi ke Bali. Mereka pergi kembali ke tanah Kanaan bertemu dengan papanya, dan juga bermaksud meminta papanya, Bapak Yakub, untuk membawa adik bungsu mereka, yaitu Benyamin, bertemu dengan Yusuf. Yang pada saat itu mereka belum mengenal Yusuf, saudaranya yang mereka buang itu, ya. Nah, adik-adik, di sini Bapak Yusuf sangat ketakutan. Sebenarnya saudaranya juga ketakutan, ya, yang lainnya. Takut mereka tidak mengembalikan Benyamin. Nah, Bapak Yakub di sini sangat-sangat takut kalau anaknya yang seperti Yusuf itu sampai saat ini tidak kembali. Apalagi tadi Simeon ditahan di Mesir. Nah, sekarang diminta lagi Benyamin. Dia sangat takut. Tetapi Yehuda bilang bahwa ya harus memberikannya, harus membawa Benyamin. Kalau enggak kita kelaparan. Nah, oleh sebab itu, karena Bapak Yakub ini bapak yang senantiasa, yang selalu mengandalkan Tuhan, makanya Bapak Yakub berdoa dan Bapak Yakub berserah kepada Tuhan. Adik-adik lihat di pasal 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Ya, adik-adik, ya. Lihat di sini, dia menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa supaya membuat hati Yusuf dapat mengembalikan kedua saudaranya itu. Nah, adik-adik, siapa sih di sini yang suka khawatir atau yang suka takut? Ya, adik-adik, angkat jempolnya, siapa yang suka takut nih? Mungkin takut akan kegelapan, takut kalau sakit, atau biasanya takut sama hal-hal yang menyeramkan, ya. Nah, adik-adik takut sama kelaparan, takut sama sekarang kayaknya banyak yang takut sama sakit, ya. Kalau sakit, flu, tiba-tiba dibilang COVID. Nah, adik-adik, kalau tadi Bapak Yakub aja menyerahkan segala kekhawatirannya, segala kepanikannya, segala kegelisahannya, dia menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, hari ini kita diajarkan juga adik-adik bahwa kita tidak boleh takut. Apa, adik-adik? Kita tidak boleh apa?
Iya, kita tidak boleh takut ya adik-adik ya. Kita harus menyerahkan segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kepada Roh Kudus yang menolong kita dimanapun kita berada. Jadi kalau tiba-tiba adik-adik dalam keadaan misalnya gelap, adik-adik rasa takut, adik-adik harus berdoa, harus bilang, Tuhan tolong aku. Ya, Tuhan tolong jaga aku supaya aku tidak takut. Kalau adik-adik nanti misalnya, aduh besok aku makan apa, aduh besok aku pakai baju apa. Nah, adik-adik juga tidak boleh takut untuk hal itu. Karena adik-adik tahu, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita. Ya adik-adik ya, kita adalah makhluk yang mulia yang Tuhan ciptakan. Nah, untuk itu kalau burung di udara Tuhan pelihara, pasti kita juga Tuhan pelihara. Jadi tidak boleh takut akan apapun juga. Ya, karena yang menjamin kita, kehidupan kita ke depan, kehidupan kita di masa yang akan datang itu hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Allah ya adik-adik ya. Jadi Tuhan juga tidak senang nih adik-adik kalau kita mengandalkan siapa? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita hidupnya jauh dari Tuhan, itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita selalu dekat, selalu mengandalkan Dia. Kalau selalu mengandalkan Dia, berarti di saat kita susah, di saat kita terjepit, di saat kita khawatir, kita harus berserah, kita harus berdoa, kita harus ingat nama Tuhan. Ya, jadi adik-adik di sini harus ingat selalu nama Tuhan. Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penyelamatku, Dia yang akan menolong aku dimanapun aku berada. Jadi adik-adik tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir lagi ya. Jadi saat ini adik-adik pasti akan dijamin hidupnya. Yang menjamin hidup kita ke depan hanya Tuhan Allah. Jadi menjamin itu maksudnya apa? Ya, yang menjamin itu jadi memastikan hidup kita ke depan yaitu Tuhan Allah. Jadi adik-adik tidak boleh menjamin atau menaruh takut adik, menaruh kekhawatiran adik itu tidak boleh menaruhnya di dalam tangan manusia, menaruhnya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi harus menaruh segala kekhawatiran kita, menjamin kekhawatiran kita, menjamin hidup kita ke depan hanya Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang kalau takut mengandalkan Tuhan? Angkat jempolnya. Iya. Siapa yang kalau khawatir ingat sama nama Tuhan? Angkat jempolnya. Oke adik-adik, puji Tuhan ya. Kalau adik-adik, kakak yakin dari sekarang sampai nanti, kakak yakin adik-adik kalau khawatir, kalau takut, langsung berdoa sama Tuhan, langsung berserah sama Tuhan, dan mengingat saja nama Tuhan ya. Oke adik-adik, semoga apa yang diajarkan Bapak Yakub tadi dan saudara-saudara Yusuf, kiranya adik-adik bisa mengambilnya itu bahwa Bapak Yakub pun menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah pasti kalau adik-adik pun kakak yakin setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini tidak akan kemana-mana kalau khawatir ya, kalau takut ya, tapi selalu ingat sama nama Tuhan dan selalu berserah dan berdoa mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ya adik-adik ya, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut.
Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Sudah ya? Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 90 bait yang pertama. Kidung Ceria 90 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan bisa menempatkan kami di negara Indonesia ini. Tuhan juga bisa memberikan kami bangsa yang kaya akan hasil buminya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya biarlah anak-anak Tuhan di dalam bangsa dan negara Indonesia ini boleh bersatu. Anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat. Anak-anak Tuhan boleh membangun bangsa dan negara Indonesia ini menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden, Tuhan Yesus berkati para wakilnya juga, Tuhan berkati para jajaran kabinet menteri, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan berkati, Tuhan berikan ketentraman, Tuhan berikan kedamaian, dan Tuhan berikan kesejahteraan, juga senantiasa kemakmuran dan kelimpahan untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di dunia ini, agar gereja-gereja ini ya Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Tuhan kiranya mau memberkati GPIB Yudea, agar kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati presbiter, Tuhan kiranya mau memberkati Kenam Pelkat, bidang-bidang yang ada, dan juga kami ya Tuhan sebagai warga gereja yang baik. Bantu kami ya Tuhan agar kami boleh sama-sama melakukan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami pun ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh dititipkan di orang tua kami yang saat ini boleh membimbing kami, orang tua kami yang boleh mendidik kami, orang tua kami yang boleh merawat kami. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka, baik mama papa, baik oma opa, baik siapapun itu Tuhan, yang Tuhan boleh berikan mereka untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan mau jaga mereka, Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau berkati usaha, upaya, pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tak lupa Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan selalu kepada orang tua kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan mau tutup bungkus mereka dengan malaikat surga-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, orang tua kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam rangkaian doa syafaat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan juga berkati suster dan dokter yang merawat mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga mereka yang menjaga mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kasus COVID-19 yang sedang meningkat ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan sehingga ya Tuhan bangsa kami, dunia ini boleh terbebas dari penyakit COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya di dalam aktivitas kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 217. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri kembali karena kita mau berdoa untuk persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, Pelkat PA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut.
Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak. Paduan suara anak dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 6:30 malam melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, perkapaian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara dan kegiatan PKPA, yaitu pada kegiatan perkunjungan ke Panti Asuhan Pito Elok dan ibadah serta perayaan Natal PKPA 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 230 bait yang pertama. Kidung Ceria 230 bait yang pertama. Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, dan jadi penunjuk jalanku, kiranya Engkau sejalan, semoga segala kerjaku, padamu tetap berkenan, hendakku besarkan namamu, dan hidup di dalam terang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh tiba pada akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati, biarlah firman yang tadi kami sudah dengar dan kami renungkan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan juga berkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami mau serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayan anak telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.